Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aldo Wijaya dengan NPM 2015061012, kemudian Charles Gunawan dengan NPM 2015061044, dan Queenie Intan Filia dengan NPM 2015061015, Muhammad Abina Widiatna dengan NPM 2015061080. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dari representasi graf. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Charles. Kepada Saudara Charles dipersilakan. Oke, saya Charles Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang matriks bertetanggaan, matriks bersisian, dan senari ketetanggaan. Untuk matriks bertetanggaan, ini berarti ada berapa sisi yang menghubungkan antara dua simpul. Contohnya seperti yang di tabel berikut. Untuk graf di sampingnya, untuk dari simpul 1 ke simpul 1 tidak ada sisi, berarti diisi 0. Jika seperti 1 ke 2, berarti ada sisi yang menghubungkan, jadi ditulis 1. Untuk yang simpul 5 ke 5, ada sisi, yaitu berupa gelang, jadi diisi 1, dan untuk dari yang 3 ke 5, ada dua sisi, jadi diisi 2. Lalu, untuk matriks bersisian, ini bermaksud apakah ada hubungan antara suatu simpul dan sisinya. Seperti simpul 1 dengan sisi E1 berhubungan, maka diisi 1. Tetapi seperti simpul 1 dan E3 tidak berhubungan, maka diisi 0. Lalu untuk senari ketetanggaan, ini berarti apakah ada sisi yang menghubungkan antar simpul. Seperti di simpul 1, ada sisi yang menghubungkan ke simpul 2 dan simpul 4. Maka di baris 1 diisi 2 dan 4. Karena ada sisi yang menghubungkan ke simpul 2 dan 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Ya, saya Aldo Wijaya. Sini saya akan menjelaskan penjelasan nomor 2 mengenai graf yang isomorfik. Jadi graf yang isomorfik itu adalah graf yang saling berkaitan atau dapat dikatakan sama. Namun graf isomorfik ini memiliki geometri yang berbeda namun memiliki kesamaan pada sifat-sifat tertentu. Nah, contohnya itu apa sih yang sama? Misalnya terletak pada simpul, garis, derajat, dan korespondensi satu-satunya. Bisa kita langsung masuk ke contoh. Di sini sudah ada dua graf. Graf yang pertama ada graf 1 ABCDEF, dan graf yang kedua ada graf 2 yaitu PQRSTU. Di sini kita bisa melihat dari kesamaan yang pertama yaitu pada simpulnya. Di sini ada simpul ABCDEF, itu berarti ada 6. Kemudian graf 2 ada simpul PQRSTU, berarti ada 6 juga. Dari sini kita bisa melihat bahwa graf 1 dan graf 2 memiliki kesamaan pada simpul. Kemudian pada garis, di sini kalau bisa kita lihat ada garis AB, AD, DE, EF, BF, CD. Itu totalnya ada 7 garis. Dan pada graf 2 itu ada garis PT, TQ, QU, US, SR, RQ, dan PS. Itu totalnya juga ada 7 garis. Berarti kedua graf ini memiliki kesamaan tentunya pada garis tersebut. Sekarang kita bisa lihat pada derajat. Jadi derajat ini sebenarnya hubungan antara simpul dengan garisnya itu. Kita ambil contoh yang derajat 3 pada simpul D. Kita lihat itu ada simpul D itu ada 3 garis yang menuju ke titik D. Berarti di situ ada derajat 3. Begitu juga dengan simpul B. Itu ada 3 garis, berarti dia berderajat 3. Sama juga pada graf 2, itu berderajat 3 ada F dan Q. Begitu juga seterusnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa kedua graf ini memiliki kesamaan, yaitu yang derajat 3 berjumlah 2 dan derajat 2 dia berjumlah 4. Sekarang langkah terakhir adalah kita melihat korespondensi satu-satu antara graf 1 dan graf 2. Jadi caranya ini sebenarnya kita mencoba-coba. Jadi ini sudah saya coba sebelumnya. Bisa. Ya, sebelumnya. Nah, jadi bisa kita lihat antara korespondensi satu-satunya. Dari A ke A, karena tidak ada hubungannya, jadi kita tulis 0. Dari A ke B, karena ada hubungannya, jadi kita tulis 1. A ke C tidak ada, jadi 0. A ke D ada, jadi 1. Begitupun dengan seterusnya hingga seterusnya.
Begitu juga dengan graf buah. Graf buah itu R ke R tidak ada hubungannya, Z0, R ke Q ada kan hubungannya, jadi dia kita isi 1. R ke U tidak ada, jadi 0. Nah, begitu juga. Jadi, kalau kita sudah menyelesaikan korespondensi satu-satu ini, jika dia sama bentuknya, maka dapat kita katakan bahwa kedua graf tersebut saling isomorfik. Ya, sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai graf planar dan graf bidang. Ciri dari graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisinya tidak saling memotong atau bersilangan. Jika graf tersebut saling berpotongan, maka graf tersebut disebut graf tak planar. Berikut contoh dari graf planar. Sesuai dengan ciri-ciri dari graf planar, yaitu sisi-sisinya tidak boleh saling memotong, maka graf di kiri ini yang garisnya saling berpotongan dirubah menjadi graf yang garisnya tidak saling memotong atau bersilangan. Seperti pada graf di samping kanan ini. Lalu untuk selanjutnya, contoh yang ini, karena graf ini tidak saling berpotongan, maka graf di sini disebut graf tak planar atau graf tidak bersilangan. Baik, untuk selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah graf bidang. Ciri dari graf bidang adalah graf bidang merupakan graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisinya tidak saling bertindihan. Graf bidang sudah pasti merupakan graf planar, tetapi graf planar belum tentu termasuk graf bidang. Pada contoh di sini terdapat graf A, B, dan C. Pada graf ini disebut graf plan. Pada tiga graf di sini disebut graf planar. Pada graf B dan C disebut graf bidang, tetapi graf A tidak disebut graf bidang karena pada graf A garis sisi-sisinya saling bertindihan atau bersilangan. Perbedaannya dengan graf planar, graf bidang ini sejak awal sisi-sisinya tidak saling bertindihan. Lalu untuk contoh selanjutnya, di sini terdapat graf G1, G2, G3, G4, dan G5. 5 graf ini disebut graf planar, tetapi G1 dan G4 bukan merupakan graf bidang karena sisi-sisinya garisnya saling bertindihan atau berpotongan. Lalu selanjutnya adalah dual graf atau graf dual. Di sini terdapat contoh dari dual graf. Lalu untuk menentukan dual graf ini, pertama tentukan terlebih dahulu daerah sisi-sisinya. Dalam contoh ini terdapat 4 buah daerah. 4 buah daerah di sini disebut vertex. Untuk setiap vertex harus saling berpotongan. Maka menarik garis antara vertex satu dengan vertex lainnya sehingga sisi-sisinya bisa saling berpotongan. Lalu garis yang melingkar ini yang di tengah melingkar ini biasa disebut oleh loop. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan dengan materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jumlah wilayah graf bidang menggunakan rumus Euler. Bisa dilihat di sini rumus Eulernya N dikurangin E plus F sama dengan 2 atau bisa dibalik F sama dengan E dikurangi N ditambah 2. Di sini ada contoh soal, yaitu misalkan graf planar memiliki 24 buah simpul yang masing-masing simpulnya berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang akan terbentuk? Maka di sini akan diketahui bahwa N itu berjumlah 24. Maka jumlah derajat seluruh simpul bisa melambangkan 24 dikali 4 sama dengan 36. Kemudian menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat yaitu angka 2 dikali jumlah sisi rumusnya, sehingga jumlah sisi atau E sama dengan jumlah derajat dibagi 2 atau 96 dibagi dengan 2 yaitu 48. Sehingga dari rumus Euler dapat dibalik ya, ini aslinya kemudian kita balik jadi 2 dikurangi 24 ditambah 48 hasilnya 26 buah atau 26 muka atau terdapat 26 wilayah. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lintasan Euler, yaitu lintasan yang melewati setiap sisi pada suatu graf tepat satu kali. Contohnya seperti di graf tersebut. Dengan melewati sisi dari simpul 3 ke simpul 1, lalu ke simpul 2, ke simpul 3, ke simpul 4, 5, 6, dan 4, itu membuat lintasan Euler karena hanya melewati setiap sisi hanya satu kali. Lalu ada sirkuit Euler, adalah sirkuit yang memiliki lintasan Euler, tetapi simpul awal saat mulai dan simpul saat berakhir harus sama.
Contohnya seperti di graf berikut, melewati lintasan dari simpul 1, ke 2, ke 3, ke 1, ke 4, ke 5, dan ke 1 lagi. Seperti yang dilihat, bermula dari simpul 1 dan diakhiri di simpul 1. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Sebelumnya, saya ingin menerangkan apakah yang dimaksud dengan lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton itu sendiri. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap vertex di dalam satu graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut itu kembali ke vertex asal membentuk lintasan yang tertutup atau maksudnya sirkuit, maka lintasan tersebut dinamakan sirkuit Hamilton. Dengan kata lain, sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap vertex di dalam graf tepat satu kali, kecuali vertex asal, maksudnya juga sekaligus vertex akhir yang dilalui 2 kali. Kemudian graf yang yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Nah, di sini ada contoh dari lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Contoh graf yang dikatakan memiliki lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Jadi, kenapa graf di atas dikatakan memiliki lintasan Hamilton? Kita bisa lihat ya, dia berasal dari titik B atau vertex B dan kembali pada vertex B. Kemudian juga tentu saja karena diawali dan diakhiri dengan vertex B, graf di atas juga dinamakan sirkuit Hamilton atau memiliki sirkuit Hamilton. Ya, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun materinya, kami pemohon maaf dan kami sangat membuka untuk kritik yang bersifat membangun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.